Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita kembali berjumpa dengan saya dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD CPNS. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini kita kembali membahas tentang soal TKP, tes karakteristik pribadi. Subtopiknya adalah tentang pelayanan publik ya, sebanyak 7 nomor teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman mungkin yang baru ikut CPNS tahun ini, saya kasih bocoran bahwa tahun lalu teman-teman yang TKP-nya mudah ya, tidak panjang, yang susah itu adalah TWK-nya. Nah, 2 tahun lalu teman-teman TKP yang paling susah ya, soalnya teman-teman panjang-panjang, bahkan banyak peserta yang berguguran karena TKP tidak memenuhi standar. Passing grade teman-teman. Jadi, nah sekarang teman-teman saya akan perlihatkan soal asli CPNS tahun lalu ya tentang TKP pelayanan publik. Nah, bagi teman-teman yang mau dapat soal secara lengkap, teman-teman baiknya berlangganan dengan sobatcpns.com teman-teman. Ini merupakan sebuah platform CPNS yang menyediakan paket-paket layout dan modul-modul soal-soal CPNS yang diambil juga dari soal-soal asli CPNS tahun lalu. Nah, ya, jadi teman-teman sekalian, di luar sana itu paket-paket layout teman-teman kalian bisa dapatkan di harga di atas 100.000 teman-teman. Di sini kalian dapatkan hanya 65.000 saja. Yang paling murah jika dibandingkan dengan di luar sana teman-teman ya. Nah, jadi hanya 65.000 selama 1 tahun gitu. Nah, teman-teman yang mau bergabung, yang mau berlangganan teman-teman silakan klik link di bawah yang saya sematkan teman-teman komentar di bawah ya. Klik itu dan silakan daftar. Beli yang premium hanya 65.000 saja. Teman-teman, jika bandingkan dengan yang lain teman-teman di luar sana itu harganya sekitar 130.000. 2 kali lipat coy. Nah, gitu ya. Kalau ada yang murah, ngapain ambil yang mahal teman-teman? Murah dan berkualitas. Nah, jangan ketinggalan teman-teman karena sudah ribuan orang yang beli. Oke, kita lihat teman-teman soal aslinya seperti yang lewat berikut ini. Jangan skip-skip ya, nonton sampai habis. Nah, baik, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, jadi teman-teman, ini saya ulangi adalah merupakan soal asli yang saya ketik ulang. Oke. Nomor 1 teman-teman, sebagai karyawan baru, sebagai karyawan baru, nah, Hana memerlukan bimbingan dari pimpinan ketika akan diadakan pertemuan dengan pihak rekanan. Hana mendapat kabar bahwa pimpinannya sakit. Hana ditugasi untuk mempresentasikan kemajuan perusahaan kepada rekanan. Padahal, ia belum pernah melakukan persentase. Sikap Hana adalah bagaimana? Nah, teman-teman, ini mungkin sudah beririsan dengan soal TKP ya. TKP profesionalisme teman-teman ya. TKP, ya. Nah, bagaimanakah sikap Hana? A. Dengan nada optimis menyatakan dirinya sanggup melaksanakan tugas dari pimpinan. Dengan nada cemas meminta agar pimpinan menugaskan kepada karyawan lain saja. C. Menerima tugas tersebut dan menyanggupi untuk mempelajari dengan sebaik mungkin. D.
meminta maaf kepada pimpinan karena ia merasa belum mampu untuk mengemban tugas tersebut, atau E, menyanggupi permintaan pimpinan dengan catatan pimpinan dapat menerima keterbatasan kemampuannya. Nah, oke teman-teman sekalian, bahwa si Hana ini adalah merupakan bawahan, ya, dia harus menggantikan pimpinan yang lagi sakit untuk mempresentasikan kemajuan perusahaannya. Katanya dia belum pernah, ya, ingat ya, belum pernah artinya bukan berarti tidak mampu, ya, tapi belum pernah, kayak gitu. Nah, jadi kita lihat teman-teman, sebagai Hana harusnya bagaimana? Harusnya dia terima. Jadi teman-teman di sini ada dua, terima atau tolak, ya gitu. Jadi kita lihat teman-teman, meminta maaf, ya, ini bukan jawaban teman-teman, ini bukan jawaban oleh dari seorang karyawan, harus bisa gitu, ya. Nah, kemudian dengan nada cemas meminta agar itu adalah menolak teman-teman, dengan nada cemas katanya, ya, meminta agar pimpinan menugaskan kepada karyawan lain saja gitu. Jadi antara A, C, atau error. Menyanggupi permintaan pimpinan dengan catatan. Oke, ini teman-teman, ini mungkin poin 3, ya. Ada syarat gitu, ya. Poin 3 mungkin teman-teman, dengan catatan. Nah, jadi antara A atau C adalah yang poin tertinggi. A adalah dengan nada optimis menyatakan dirinya sanggup melaksanakan tugas dari pimpinan, atau C, menerima tugas itu dan menyanggupinya untuk mempelajari dengan sebaik mungkin. Nah, teman-teman sekalian, ini kan sudah ya teman-teman, ya, sudah akan diadakan segera. Jadi ini kan yang bagian C masih mau mempelajari gitu teman-teman. Jadi kalau saya adalah merupakan poin 4 gitu. Oke, ini adalah poin 5. Apa artinya? Bahwa kita harus punya sikap yang optimis. Walaupun kita belum pernah, ingat ya, belum pernah, tapi harus optimis, bisa melakukannya. Oke, jawabannya adalah alfa untuk poin 5. Nah, yang berbeda teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut teman-teman, soal nomor 2. Baik, soal nomor 2. Hari menjalankan bisnis toko sembako dengan dibantu hanya oleh seorang asisten. Saat pengunjung sedang ramai, ia melihat seorang anak yang menangis, padahal mereka sedang kewalahan melayani pembeli. Apa yang sebaiknya dilakukan Hari? Ini adalah merupakan pelayanan publik. Apa artinya? Bahwa langganan harus tetap dilayani, kemudian anak yang menangis juga harus dicarikan solusi, gitu teman-teman. Itulah bagian dari pelayanan publik. Nah, oke, lagi-lagi teman-teman, saya harus gantiin, ya, TKP, ya, bukan TWK, sorry, TKP. Oke. Nah, bagaimanakah sikap yang dilakukan Hari sebagai seorang pimpinan dalam toko itu? A, menanyakan kepada setiap pengunjung untuk mencari siapa orang tua anak itu. B, berteriak mengingatkan pengunjung bahwa ada anak menangis. C, meminta pengunjung yang ada di dekat anak itu untuk menenangkannya. D, mengajak anak itu untuk mencari orang tuanya bersama-sama sambil melayani pelanggan. Meminta asisten untuk menempatkan anak itu ke tempat yang lebih nyaman untuk anak-anak. Nah, teman-teman, jadi ingat ya, harus dilayani dua-duanya. Nah, kalau saya dipilih, ya, mana yang paling besar poinnya? Ini mungkin bukan ini ya teman-teman, ya, bukan sebuah solusi, ya, berteriak katanya mengingatkan pengunjung bahwa ada anak ada anak menangis gitu, ya. Meminta pengunjung yang ada di dekat anak itu untuk menenangkannya. Ini bukan solusi teman-teman, ya. Kita sebagai harusnya dia yang lakukan teman-teman, bukan menyuruh orang lain gitu, ya. Jadi antara A, D, atau error. Nah, saya lebih memilih poin tertinggi adalah teman-teman delta, ya. Ini mengajak anak tersebut untuk mencari orang tuanya bersama-sama sambil melayani pelanggan. Bagaimana caranya? Nah, ini teman-teman. Makanya teman-teman di soal dibilang bahwa Hari itu dia punya seorang asisten gitu. Oke? Nah, jadi apa artinya? Bahwa bisa saja mereka membagi tugas, si Hari atau si asisten mungkin mencari solusi untuk anak, dan si Hari membantu melayani pelanggan. Jadi dua-duanya teman-teman terlayani. Jadi makanya teman-teman di soal ini ada Hari dan asisten, itu adalah petunjuk bahwa bisa dibagi tugas, si Harinya ngurus anak, si asisten ngurus anak, dan si Harinya melayani pelanggan, atau mungkin sebaliknya. Oke teman-teman sekalian, itu jawaban dari saya. Yang teman-teman mungkin yang punya jawaban berbeda, mungkin silakan tuliskan di kolom komentar. Nomor 3. Baik, soal nomor 3 teman-teman. Ini soal yang mungkin pas, ya, untuk teman-teman yang
pilih Kemenkumham ya, penjaga lapas. Ini teman-teman soal TKP yang pas untuk kalian. Nomor 3, oke, Rudi adalah polisi yang bertugas menjaga tahanan. Salah seorang tahanan meminta izin untuk keluar rumah tahanan karena orang tuanya meninggal. Rudi tidak berwenang untuk memberikan izin keluar kepada tahanan tersebut. Apa yang perlu dilakukan oleh Rudi? Nah, jadi A, meminta kepada kepala sipir agar tahanan diberi izin untuk pulang ke rumah duka. B, menghibur tahanan tersebut agar tidak terlalu bersedih. C, memberikan kesempatan kepada tahanan untuk menelpon keluarganya, mengawal tahanan tersebut ke rumah duka jika ada izin dari kepala sipir, tidak mengizinkan tahanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, teman-teman sekalian, biar bagaimanapun ya seorang tahanan harus jika pada kondisi seperti itu ya, di mana dia meninggal orang tuanya ya, diberikan kelonggaran ya, kalau bagi saya teman-teman ya. Jadi ini adalah bukan jawaban. Tidak mengizinkan teman-teman. Oke, jadi kalau bagi saya kita harus berikan kelonggaran, yang penting dijaga ketat. Nah, ya gitu. Menghibur tahanan ini bukan ya. Kalau ini mungkin kita bisa simpan mungkin mungkin ini adalah poin 2 ya. Ini adalah poin 3 teman-teman. Ini adalah poin 1. Ini menghibur teman-teman. Jadi ini kan dia minta izin teman-teman untuk balik ke rumah untuk melihat orang tuanya. Jadi bukan cuma hibur teman-teman, tapi izinkanlah gitu. Memberi kesempatan kepada tahanan untuk menelpon keluarganya. Ini bukan solusi teman-teman. Jadi antara ini teman-teman, A atau delta. A, meminta kepada kepala sipir agar tahanan diberi izin untuk pulang ke rumah duka, atau ini mengawal tahanan itu ke rumah duka jika ada izin kepada kepala sipir. Apa beda teman-teman antara A sama B? Yang A teman-teman mungkin hanya diberi izin tanpa dikawal. Jadi baiknya adalah ini merupakan poin 4, ini adalah poin 5. Kenapa? Karena harus dikawal teman-teman ya, dikawal. Jadi tapi ada izin dulu dari kepala sipir baru dikawal gitu teman-teman ya. Oke, itu adalah merupakan mungkin bagian dari soal TKP untuk teman-teman yang tes di Kemenkumham. Oke, kita lanjut teman-teman, soal berikutnya nomor 4. Nah baik, soal nomor 4 teman-teman. Ketika Anto sedang berpakaian rapi dalam perjalanan berangkat kerja, di tengah jalan ada anak menendang bola dan tepat mengenai bajunya. Baju Anton yang masih bersih menjadi kotor. Padahal itu adalah seragam yang harus digunakan hari ini. Apa yang sebaiknya Anton lakukan? Jadi teman-teman, inilah soal asli tahun lalu ya. Ini mudah. Menyampaikan dengan baik bahwa sebaiknya anak itu tidak bermain bola di sembarang tempat. B, mengejar anak itu dan memukulnya agar tidak mengulangi kenakalannya. C, dengan nada marah mengancam akan melaporkan kepada orang tuanya. D, mengingatkan anak itu agar berhati-hati dan segera mencari cara untuk membersihkan baju. Berusaha menenangkan diri dan memikirkan cara untuk membersihkan baju. Nah, teman-teman, jadi mungkin kita tahu ya, poin pertama adalah ini salah ya. Tidak boleh ya memukul teman-teman ya, melanggar hukum. Poin 1. Oke, lagian kan si anak juga tidak tidak sengaja. Dengan nada marah, ini bukan teman-teman nada poin 2 gitu ya. Kemudian berusaha menenangkan diri dan memikirkan cara untuk memberikan baju. Ini juga ya, ini adalah merupakan poin 3 ya. Nah, poin 4 ada ini teman-teman. Menyampaikan dengan baik bahwa sebaiknya anak itu tidak bermain bola di sembarangan tempat. Apa artinya? Ini adalah merupakan nasihat untuk anak. Artinya ada namanya poin pelayanan publik gitu. Nah, kemudian yang 5 adalah ini teman-teman. Oke, sama dengan ini teman-teman. Cuma di sini yang 5 adalah mengingatkan anak itu agar berhati-hati dan segera mencari cara untuk membersihkan baju. Gitu coy. Oke, nomor 4 adalah jawabannya delta. Nah, sekarang teman-teman itu soal nomor 4 ya. Semoga teman-teman bisa paham. Kita lanjut soal berikutnya nomor nomor 5. Nah, baik, kita lanjut soal nomor 5. Ani, penjaga toko, melihat anak balita memasukkan mainan yang belum dibayar ke dalam tas tanpa sepengetahuan ibunya. Namun ibu tersebut membantah saat Ani memberitahunya apa yang sebaiknya dilakukan Ani. Jadi teman-teman sekalian, ini mungkin si ibunya tidak tahu ya bahwa anaknya memasukkan barang gitu ya yang belum dibayar. A, hanya menginformasikan kepada pemilik toko jika nanti dalam pencatatan barang ternyata terjadi kecurangan. B,
menginformasikan dengan sopan kepada ibu tersebut tentang perbuatan anaknya. C. Mencoba mengingatkan ibu tersebut akan risiko jika sampai ketahuan bahwa anaknya telah berbuat curang. D. Mengajak dengan ramah ibu itu untuk memeriksa tasnya di ruang yang lebih personal. E. Menyampaikan dengan halus dan tidak diketahui oleh pengunjung. Nah, di soal teman-teman pelayanan publik, ya, jadi bagaimana sikap kita terhadap pelanggan. Nah, dalam kasus ini adalah bagaimana kita menyikapi tindakan tadi seorang anak yang memasukkan barang di di tas tanpa ibunya melihat gitu. Jadi kita harus menyampaikan secara baik-baik gitu ya. Oke, ini mungkin jawaban yang satu ya. Hanya menginformasikan kepada pemilik toko jika nanti dalam pencatatan barang ternyata terjadi kecurangan. Jadi ini adalah bukan bagian dari melayani pelanggan teman-teman ya gitu. Kemudian mencoba mengingatkan ibu ya akan risiko jika sampai ketahuan bahwa anaknya telah berbuat curang. Nah, saya ini teman-teman ya, saya pilih ini poin 2 ya. Ini adalah teman-teman poin 3 gitu. Menginformasikan dengan sopan kepada ibu itu tentang perbuatan anaknya. Jadi gini teman-teman. Di sini teman-teman ada poin D sama E ya. Artinya adalah ini menyampaikan dengan halus dengan cara menyampaikan secara personal gitu. Artinya adalah tidak diketahui oleh orang ya gitu. Jadi nama baiknya si ibu itu tetap bagus gitu. Jadi baiknya ya ini kan yang poin 3 adalah menginformasikan dengan sopan kepada ibu itu tentang anaknya. Artinya mungkin bisa saja ini orang tahu ya tentang bagaimana anaknya yang masukkan tadi barang gitu. Nah, jadi baiknya teman-teman adalah tanpa dilihat oleh orang lain supaya menjaga perasaan ibu yang tadi gitu teman-teman ya. Jadi antara D atau E adalah poin 4 atau 5. Nah, saya memilih teman-teman ini poin 4 ya, menyampaikan dengan halus dan tidak diketahui oleh pengunjung lain. Nah, nomor D sama E teman-teman, ini kan sama-sama ya, mengajak dengan ramah ibu itu untuk memeriksa tasnya di ruang yang lebih personal. Ini adalah merupakan sebuah solusi yang baik. Kenapa? Karena di ruang personal, ibu nama baiknya tetap aman. Kemudian adalah perusahaan tidak merugi. Artinya adalah tasnya diperiksa, jangan sampai ada ya. Makanya jangan sampai perusahaan merugi, makanya harus diperiksa. Kalau yang poin 4 teman-teman hanya menyampaikan dengan halus saja, tidak diketahui oleh pengunjung lain. Untuk 5 adalah ada solusi untuk toko, ada solusi untuk ibu. Gitu coy ya. Itu soal nomor 5 adalah jawabannya delta. Oke, kita lanjut teman-teman soal nomor 6. Nah, baik, kita lanjut soal nomor 6. Sonya bekerja di klinik kecantikan yang melayani perawatan dan menjual produk kecantikan. Suatu hari ia didatangi sekelompok wanita yang mempertanyakan kehalalan produknya karena mendengar kabar bahwa produk Sonya belum mendapatkan sertifikasi halal. Apa yang perlu dilakukan Sonya? A. Menganggap bahwa isu itu hanya dibuat untuk mencari sensasi dan tidak memusingkannya. B. Sudah menyiapkan jawaban atas kabar-kabar yang simpang siur mengenai kehalalan produknya. C. Membuat pernyataan di semua akun medsos klinik kecantikan bahwa semua produknya halal. D. Menyimak pertanyaan yang diajukan karena menyangsingkan kehalalan produknya. Gitu. Nah, E. Mempersilahkan tamunya duduk lalu memperlihatkan halal dari lembaga berwenang untuk semua produknya. Nah, ini teman-teman mungkin ya, memperlihatkan sertifikat halal ya. Nah, gitu ya. Sertifikat halal dari lembaga berwenang untuk semua produknya. Nah, teman-teman, jadi saya ulangi teman-teman, ini adalah topiknya melayani pelanggan ya, atau pelayanan publik. Jadi kita harus melayani orang yang datang. Kalau kita lihat untuk poin A, teman-teman menganggap bahwa isu itu adalah dibuat untuk mencari sensasi, ini bukan teman-teman ya. Bukan ya. Kita harus melayani ya dengan baik. Sudah menyiapkan jawaban atas kabar-kabar yang simpang siur mengenai itu ya, salah juga ya. Kurang bagus teman-teman. Membuat pernyataan di medsos. Nah, ini teman-teman ya, jadi intinya adalah kita langsung menyampaikan kepada pelanggan itu, tapi dengan cara yang baik-baik. Nah, menyimak pertanyaan. Ini mungkin teman-teman poin 4 ya. Nah, inilah poin 5 teman-teman. Nah, apa artinya? Bahwa gini,
mempersilakan tamunya duduk. Nah, ini kan bagus ya teman-teman ya. Ajak dia duduk, bicara-bicara baik-baik. Lalu memperlihatkan sertifikasi halal dari lembaga berwenang untuk semua produknya. Jadi teman-teman, inilah poin kelima. Gitu ya. Jadi yang si pelanggan itu puas apa yang kita kita informasikan ke dia. Jadi panggil baik-baik dan bicara baik-baik. Nah, itu teman-teman mungkin ya jawaban nomor 6 adalah error. Kita lanjut teman-teman, soal terakhir nomor 7. Nomor terakhir teman-teman, soal nomor 7 ya. Sebagai manajer keuangan di supermarket, Lucy diminta mempertimbangkan kebijakan pengembalian uang receh dalam bentuk permen karena ada laporan bahwa semakin banyak pembeli yang tidak menyukainya. Padahal, kebijakan ini memudahkan sistem pengembalian. Apa yang perlu dilakukan Lucy? Jadi teman-teman, sudah banyak pelanggan yang protes ya karena tidak suka dengan pengembalian dengan permen, harus uang dengan uang. A. Melanjutkan kebijakan itu karena belum ada hal yang merugikan perusahaan. Ini adalah merupakan bukan poin yang paling bagus. Kenapa? Karena tidak mau mendengar keluhan pelanggan. Ya, yang penting usahanya, perusahaannya tidak rugi katanya. Inilah teman-teman bukan jawaban ya. Berinisiatif bertanya kepada beberapa pembeli mengenai hal itu, menggali lebih banyak informasi keluhan pembeli mengenai hal itu, membahas masalah tersebut dalam rapat manajemen dan minta saran untuk lebih solutif. Menyiapkan uang receh dalam jumlah terbatas dan jika habis baru menggunakannya lagi. Ya, ini adalah bukan jawaban teman-teman. Kenapa? Karena masih menggunakan permen. Dan faktanya sudah banyak pelanggan yang menolak itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagi saya adalah poin yang paling tinggi, membahas masalah itu ke dalam rapat manajemen dan meminta saran yang lebih solutif. Kira-kira apa sarannya, ya apa nanti keputusan yang dari rapat itu sehingga diterapkan ke perusahaan atau ke toko itu sehingga bisa memberi kepuasan kepada pelanggan. Gitu teman-teman. Nah, sekiranya teman-teman sekalian, cukup itu dulu untuk soal pelayanan publik ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya ulangi, bagi teman-teman yang berminat untuk mendapatkan soal-soal asli CPNS tahun lalu, silakan berlangganan dengan sobatcpns.com teman-teman. Oke, hanya berapa? Murah coy, 65.000 saja gitu. Nah, kemarin teman-teman saya ditawari juga untuk endorse ya, untuk ya menawarkan teman-teman yang lain juga teman-teman, tapi sama ya, sama bentuknya, tapi di harga gini 130.000 ya. Rata-rata teman-teman di luar sana itu lebih dari 100 ya, padahal sama saja ya, kualitasnya. Jadi murah dan berkualitas, itu adalah yang paling bagus. Oke. Nah, yang mau daftar silakan klik di komentar yang saya sematkan. Semoga teman-teman bisa berlangganan dan gunakan ini. Semoga ini menjadi jalan bagi teman-teman untuk lulus CPNS tahun 2021. Amin. Nah, terima kasih teman-teman sekalian sudah nonton. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.